Oke, hello everyone, welcome to analysis dan update lagi seputar koin kripto. Dan di video kali ini kita akan bahas terkait salah satu altcoin yang banyak banget kalian semua request di kolom komentar pada beberapa postingan video saya sebelumnya, yaitu Worldcoin atau dengan tikernya yaitu WLD. Dan sebelum itu, karena per video ini saya record, ini ada di tanggal 25 Desember tahun 2024. So, Merry Christmas buat teman-teman semua yang merayakan. Dan siapapun itu, baik yang merayakan maupun yang enggak, semoga selalu diberikan yang terbaik. Dan juga, hopefully ya, saya berharap teman-teman semua bisa profit nih. Baik itu dari tradingnya buat teman-teman yang trading, maupun dari segi investasi buat teman-teman yang buy and hold maybe teman-teman. Dan oke, singkat aja dan di sini saya akan coba untuk maybe ya kasih teman-teman perspektif seputar WLD ini, baik dari segi technical analysis dan juga fundamental serta tokenomics-nya nanti kita akan coba singgung sedikit-sedikit teman-teman. Dan tentu sebelum itu disclaimer dulu bahwasannya, video ini sama sekali tidak bermaksud untuk mengajak teman-teman semua menjual atau membeli aset tertentu dan juga sama sekali tidak bermaksud untuk mempromosikan aset tertentu. So, always do your own research karena this is not financial advice. Nah, per video ini saya record untuk WLD ini ada di kisaran harga 2,3-an US dollar per koinnya. Dan kalau kita intip dari coin market cap, untuk Worldcoin atau WLD ini ada di peringkat ke-66. Tepat satu peringkat atau satu ranking di bawah SEI dan juga tepat satu ranking di atas Rune, teman-teman. Nah, di sini kalau kita back to the chart, teman-teman, di sini kalian tuh sebenarnya, bisa nonton dulu, video terkait analisa Worldcoin yang udah pernah saya upload sebelumnya. Karena di situ saya ngejelasin terkait, pergerakan harga WLD ketika masih, sebelumnya nih, belum mencapai price action yang sekarang, atau masih di sini-sini nih, teman-teman. Itu teman-teman bisa mampir aja ke video tersebut, dan setelah teman-teman nonton, teman-teman bisa balik lagi ke video ini. Dan juga buat mungkin teman-teman yang belum tahu untuk WLD ini project apa, teman-teman tuh bisa banget untuk baca-baca artikel seperti ini. Dan karena saya ini nggak di-endorse, jadi teman-teman bebas sebenarnya teman-teman. Teman-teman mau baca artikel dari manapun, yang penting sumbernya itu kredibel dan bisa dipertanggungjawabkan. Dan di sini singkatnya, WLD atau Worldcoin itu merupakan suatu platform ya, di mana platform ini merupakan suatu platform identifikasi digital yang menggunakan teknologi pemindaian mata atau scanning mata. Dan ini kalau saya nggak salah namanya alatnya, nah ini teman-teman, The Orb. Dan di sini kalian bisa lihat untuk metode yang digunakan adalah Proof of Personhood atau kalau disingkat dengan POP. Dan di sini juga kalian bisa baca-baca hal-hal lain seperti siapa yang buat, dan harusnya teman-teman udah tahu nih yang buat adalah Sam Altman yang merupakan CEO dari OpenAI. Dan kalau maybe teman-teman ada yang merasa asing dengan OpenAI, pasti teman-teman kenal dengan yang namanya ChatGPT. Dan itu juga dikembangkan oleh Sam Altman. Dan di sini kalian tuh bisa baca-baca berbagai hal seputar WLD, mulai dari cara kerjanya, kemudian cara identifikasinya dan sebagainya, teman-teman. Di sini kalian bisa baca-baca aja dan at least teman-teman terlepas dari kalian ini punya barangnya atau enggak, teman-teman tuh nambah-nambah insight dan juga informasi yang teman-teman miliki. Dan oke, back to the chart. Di sini kita bisa lihat untuk, chart-nya. Untuk WLD ini saya singkat aja untuk, review singkat untuk WLD, di mana WLD ini sebelumnya, sampai di titik tertingginya yaitu di kisaran harga, 11-an US dollar per koinnya. Dan di sini dia terus turun membentuk lower low dan lower high, dan kalau kita coba ukur dari sini, dari puncaknya teman-teman mulai dari sini ke bawah, itu 80% lebih teman-teman ada drawdown dari WLD. Dan sekarang di sini kalian tuh bisa lihat akhirnya untuk WLD dalam, short term-nya ya, atau bisa dikatakan dalam jangka waktu pendeknya ketika memang dia mulai mengalami penurunan terus-menerus, di sini dia mulai, climbing up nih, dan akhirnya ketika dia menembus dari supply area atau resistance yang di sini, dia akhirnya berhasil membentuk yang namanya, new higher high, teman-teman. Yang mana artinya dia telah melakukan yang namanya market structure shift dari yang sebelumnya bearish menjadi bullish. Karena posisi terakhir dari lower high kita itu ada di sini, teman-teman, dan sudah ditembus. Dan tentu ya, ada posibilitas bahwasannya, WLD ini membentuk yang namanya kenaikan kembali, teman-teman, atau di sini ada potensi untuk dia membentuk yang namanya, higher low-nya atau create higher low-nya. Mengingat di sini kita bisa lihat nih, untuk trendline yang ini sangat di-respect, teman-teman, trendline yang di sini belum pernah dijebol. Dan let's see untuk harga dari WLD ini akan kemana, teman-teman. Di mana ada beberapa posibilitas yang mungkin terjadi untuk harga WLD ini. Yang pertama adalah apabila memang dia respect untuk trendline di sini dan ada potensi ya untuk WLD ini paling enggak untuk testing dulu ke resistance-nya ini dalam jangka waktu dekat. Dan
if dia berhasil breakout dari resistance-nya, ada potensi untuk, running ke atasnya kembali teman-teman, atau testing di resistance yang sebelumnya menahan pergerakan dari ULD ini. Namun, di sini juga teman-teman harus lihat bahwasannya koreksinya di sini tuh cukup dalam ya teman-teman sebenarnya. Karena di sini kalau kita gunakan Fibonacci retracement, kalian akan lihat bahwasannya area yang di-respect itu adalah area 0,786. Yang mana area 786 ini tergolong cukup jauh ya untuk suatu koreksi gitu. Dan dia tuh udah melewati area 0,618 ya atau golden ratio-nya. But it's okay selama yang penting di sini ada rebound yang cukup menarik teman-teman. Maybe dia akan building base dulu di sini atau konsolidasi sebentar di sini, and then dia akan coba untuk running ke atas teman-teman. Paling enggak dia akan coba testing di supply area di sini dulu. Namun, apabila justru untuk ULD ini breakdown dari trendline di sini, maka ada potensi ya dia untuk mengunjungi demand area di bawah sini, teman-teman. Dan tentu ini bukan menjadi indikasi yang positif karena ada potensi untuk ULD jika dia breakdown dari demand area di bawah sini, maka dia akan kembali ke bearish sequence ya, teman-teman, atau dia akan kembali berubah menjadi bearish. Dan tentu sangat tidak diharapkan oleh holder-holder dari ULD ini. Dan buat teman-teman yang notice juga di sini ya, ini juga memperkuat posibilitas yang pertama tadi, di mana ada potensi untuk WLD ini dalam jangka waktu dekat ini akan coba naik dulu. Di mana di sini kalian bisa lihat untuk RSI-nya mulai climbing up dan juga di sini actually ada fair value gap teman-teman. Nah, di candle yang ini ada fair value gap dan ini ya kurang lebih segini yang belum diisi. Jadi ada potensial untuk WLD ini akan coba fill fair value gap di sini sambil testing ke supply area-nya di sini, teman-teman. Dan sekilas itu untuk, charting atau untuk price action yang bisa teman-teman lihat dari chart untuk WLD ini. Dan seperti biasa juga saya juga udah tandain beberapa area penting yang maybe teman-teman bisa tinjau ketika hendak melakukan analisa mandiri untuk mempermudah teman-teman semua juga. Dan di sini kita akan coba membawa data yang lain, di mana kalau kita pindah sebentar nih ke sini mungkin. Nah, di sini kita slide ke bawah dan di sini kita bisa lihat, pihak-pihak yang berinvestasi atau backers yang berinvestasi di, koin WLD ini. Di mana pasti beberapanya teman-teman udah kenal seperti Multicoin Capital, Coinbase Venture pasti teman-teman udah nggak asing, kayak Three Arrows Capitals juga dan berbagai venture capital lainnya. Dan kalau kita intip dari segi ini teman-teman, nah dari segi alokasinya atau teman-teman mau lihat nih dari segi tokenomics-nya, teman-teman bisa baca-baca nih untuk tokenomics-nya seperti ini. Dan untuk vesting schedule-nya actually, WLD ini kebanyakan menerapkan yang namanya linear unlock. Dan buat teman-teman yang nggak tahu linear unlock itu apa, jadi linear unlock itu adalah proses pelepasan token ke market di mana pelepasannya itu dilakukan dalam jangka waktu tertentu dan dijadwalkan teman-teman. Misalkan kayak gini, untuk WLD ini setiap hari dia ada unlock token ya. Dan ini nominalnya cenderung sama teman-teman atau jumlah persentase yang di-unlock itu cenderung sama. Misalkan kayak gini, teman-teman bisa lihat untuk unlock-nya ditujukan ke 4 hal ini teman-teman. Dan di sini ini kita unlock tanggal 25 Desember. Jadi di hari ini dan yang di-unlock adalah 0,62%. Dan kalau kita cek di bawahnya, nah di keesokan harinya dia juga ada unlock nih dan sama persis teman-teman. Yang di-unlock itu untuk siapa-siapanya itu sama persis dan juga untuk persentasenya juga sama 0,62%. Dan ini juga terus-terusan ke bawah ini kayak gitu semua teman-teman. Dan hal tersebut yang disebut sebagai linear unlock. Dan kalau kita cek dari segi analytics-nya, di sini kita move sebentar ke bagian analytics. Dan di sini teman-teman akan menjumpai bahwasannya WLD ini di bulan Desember ini masih tergolong minus teman-teman. So kita lihat apakah dia akan berubah return-nya menjadi negatif dan menjadi hijau teman-teman. Dan di sini ada data bahwasannya di bulan Januari ini WLD ini justru merah teman-teman. Namun di Februari dan Maret ini cenderung hijau. Jadi by data Q1 itu adalah quarter yang cukup hijau teman-teman atau memberikan return yang cukup positif untuk WLD ini. So gimana menurut teman-teman semua terkait, WLD ini? Apakah menurut kalian ini adalah salah satu koin yang layak untuk dilirik terutama di Q1, tahun depan teman-teman? Atau menurut kalian justru di Q1 kali ini akan berbeda, di mana WLD justru akan terkoreksi dan maybe ada koin-koin lain yang menurut kalian lebih menarik? Itu feel free teman-teman, bisa komen aja pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Dan buat teman-teman yang mau request analisa koin, feel free buat komen aja di kolom komentar di bawah. Dan nanti kalau misalkan banyak yang tertarik nih, akan saya usahakan untuk bahas cepatnya. Dan oke, that's all buat teman-teman terkait, WLD ini yang bisa saya deliver informasinya ke kalian semua. Thank you banget buat teman-teman semua yang udah nonton and I'll see you teman-teman in the next video.